Salam kasih, jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang firman Allah. Sebelum menyampaikan topik ini, saya telah berdoa dan saya berharap pada saat penyampaian, saudara juga turut berdoa. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kitab suci merupakan unsur penting dalam sebuah agama. Pertanyaan adalah, kitab suci manakah yang Anda yakini dapat dipercaya? Tanpa menghakimi, izinkan saya menunjukkan satu kitab suci di mana bagi saya itu dapat dipercaya, yakni Biblia dalam bahasa Yunani, atau Alkitab dalam bahasa Indonesia, atau Bible dalam bahasa Inggris. Apa keistimewaan Alkitab? Keunikan Alkitab bukanlah karena tidak ada bandingannya, melainkan dari sumber dan masalah pokok yang dikandungnya. Luar biasa Alkitab ini. Alkitab adalah pernyataan Allah mengenai dirinya dan tentang siapa manusia itu, baik secara umum maupun secara khusus. Apa maksudnya pernyataan secara umum? Pandangan mendalam mengenai tabiat Allah, yang mana sejarah, tingkah laku manusia, hati nurani, dan persediaan alam. Itulah yang dimaksud dengan pernyataan secara umum. Ayat yang sangat mendukung ini adalah Mazmur 19 ayat 2 dan 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Dalam Roma 1 ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia dijadikan. Saya pikir dua ayat ini sangat membuktikan tentang pandangan secara umum. Apa maksudnya pernyataan secara khusus? Saudaraku, dosa mengaburkan pernyataan diri Allah, termasuk dalam kasih-Nya. Allah memberikan pernyataan khusus tentang dirinya untuk membantu kita untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang besar dan membingungkan dari kehidupan. Pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Apa sebenarnya fokus Alkitab? Fokusnya adalah Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena manusia telah hilang, jauh dari Allah, dan satu-satunya yang dapat membawa manusia kembali kepada Allah adalah Yesus Kristus. Itulah alasan yang paling mendasar kenapa Yesus adalah fokus Alkitab. Allah adalah pengarang Alkitab yang diilhamkan kepada manusia melalui Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi, pikiran dan kehendak ilahi dipadukan dengan pikiran dan kehendak manusia, sehingga ucapan manusia adalah perkataan Allah. Bagaimana dengan keaslian Alkitab? Terlepas dari upaya untuk menghancurkannya, Alkitab tetap terpelihara dengan akurasi yang menakjubkan. Luar biasa ini. Dan bagaimana dengan kebenaran Alkitab? Salah satu bukti paling kuat kebenaran Alkitab adalah di mana kenyataan tidak pernah disembunyikan, ataupun dosa-dosa tidak pernah ditutup-tutupi. Itulah kejujuran dari isi Alkitab ini.
Itulah sebabnya kita percaya kepada Alkitab ini, karena kejujurannya. Bagaimana dengan kesatuan Alkitab? Meskipun ditulis oleh generasi yang terpisah, Alkitab memiliki kesatuan, karena Tuhan adalah satu. Bagaimana dengan bukti kesatuan dan keakuratan Alkitab? Ada dua buktinya. Yang pertama adalah bukti nubuatan, dan yang kedua adalah bukti arkeologi. Bukti arkeologi dapat kita lihat itu dalam batu Moab tahun 1868 di Dibon, Yordan. Dan bukti arkeologi yang lain adalah apa yang disebut dengan surat Lakis. Dan bukti arkeologi yang lain adalah ketika ditemukannya kitab gulungan di Laut Mati tahun 1948. Belum lagi ditemukan dalam batu Rosetta tahun 1799 di Mesir. Itulah sebabnya kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis. Sehingga Yohanes 17 ayat 17 berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Alkitab adalah kebenaran. Tentu, kalau kita mau mengerti dan memahami lebih dalam Alkitab dan akan membawa berkat bagi kita, ada aturan dasar untuk mengerti Alkitab. Apa aturan dasar agar kita memahami Alkitab dengan baik? Yang pertama, baca dan pelajari Alkitab dengan rasa hormat dan kerinduan yang suci untuk mengetahui dan mempraktekkan kebenarannya. Yang kedua adalah terimalah Alkitab sebagai suara Allah kepada kita. Yang ketiga, Alkitab sendiri adalah komentarnya yang terbaik. Keempat, untuk menyelidiki harus memiliki ketekunan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tidak ada yang akan ditambah dan dikurangi dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau ini kita ikuti aturan main untuk menyelidiki Alkitab, maka berkatnya akan luar biasa kepada kita. Sehingga Wahyu 1 ayat 3 berkata, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya." Adalah berbahagia kalau kita membaca, menyelidiki Alkitab. Sebagai penutup, saya akan berikan kesimpulan dari pembahasan ini adalah, mari kita percayai Alkitab sebagai kitab Tuhan dan jadikan satu kebiasaan untuk tekun membacanya pada waktu di mana Anda bisa luangkan untuk membacanya. Baca dengan sungguh-sungguh, maka pada akhirnya Anda akan menemukan kebenaran-kebenaran dan berkat-berkat di mana Anda belum pernah tahu dan rasakan sebelumnya. Tuhan kiranya memberkati kita.